Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Oke. Nah, terima kasih Bu atas kehadirannya. Seperti biasanya kita mengadakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, tapi sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Doa mulai, doa selesai. Nah, ibu-ibu, materi pembahasan kita hari ini adalah modul yang keempat tentang perlindungan anak. Nah, sesi yang kita bahas adalah sesi ke-12, yaitu pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, tapi pada kesempatan ini kita membahas tentang penelantaran anak. Nah, dari pengertian, contoh-contoh, dan kemudian akibat yang ditimbulkan dari penelantaran. Nah, di sini ada sebuah cerita, Ibu. Mau dengar ceritanya, Ibu? Ya. Bisa kita lihat di halaman 33-34 di buku pintar. Saya akan bacakan ceritanya. Di sebuah dusun di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin, 12 tahun, harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi, Rianti, dan Daryo. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada masa musim tanam. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30-40 ribu. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik, jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Nah, ibu-ibu, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan Tasripin dalam menghadapi adik-adiknya? Apa saja, Ibu? Tasripin pergi bekerja ke sawah. Kemudian Tasripin memasakkan makanan untuk adiknya. Kemudian Tasripin juga mencuci pakaian dan mengajarkan akhlak kepada adik-adiknya. Kemudian apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Nah, kita masuk pada pembahasan kita tentang penelantaran, Ibu. Nah, penelantaran dapat kita lihat pengertiannya di halaman 35 buku pintar, Ibu. Selain itu juga ada di hadapan kita di flipchart. Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik fisik, psikis, rohani, maupun sosial. Nah, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Nah, dikaitkan dengan pengertian penelantaran, apakah Tasripin termasuk anak terlantar, Ibu? Iya, Tasripin termasuk anak terlantar. Karena apa? Tidak terpenuhi kebutuhannya. Dia seperti pendidikan, makanan, pakaian, bahkan tempat tinggal, semuanya tidak terpenuhi. Dia harus berjuang sendiri untuk menafkahi adik-adiknya. Nah, kemudian kita beralih ke
kepada contoh-contoh penelantaran. Ibu-ibu bisa dilihat buku pintarnya di halaman 36. Nah, selain itu di hadapan ibu-ibu juga ada flip chart. Ini membahas contoh-contoh penelantaran. Nah, yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Nah, ibu-ibu tentu pernah melakukan ini tanpa ibu sadari. Ibu-ibu memberikan uang jajan kepada anaknya jajan sembarangan, Bu. Makan apa saja ibu tidak tahu di luaran sana. Nah, ibu-ibu tidak mengontrol apa yang dimakan anak itu baik atau tidak. Itu termasuk bentuk penelantaran. Kemudian tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah, ini jelas sekali ya, Bu ya. Jelas sekali penelantaran dengan tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Kemudian tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Nah, ini juga bentuk penelantaran anak-anak yang dikekang di dalam rumah, Bu. Kemudian tidak diizinkan sekolah. Nah, saya yakin ibu-ibu di sini tidak ada yang melakukan seperti itu ya, Bu ya. Nah, semua anak-anak ibu pasti sekolah. Karena apa? Ibu-ibu ingin anak ibu tumbuh sehat dan pintar. Ya, Bu? Nah, kemudian tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah, penelantaran itu tidak hanya anak itu ditelantarkan, dibiarkan, Bu, tetapi pada waktunya imunisasi, ibu-ibu tidak melakukan anak ibu untuk imunisasi, maka ibu melakukan penelantaran. Kenapa? Ibu tidak peduli dengan kesehatannya. Kemudian tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan. Nah, ini juga bentuk penelantaran, Ibu. Kemudian tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Nah, ibu-ibu pernah nggak berpikiran sewaktu anak ibu sakit, ibu-ibu dibiarkan saja? Sudahlah, nanti kan sembuh sendiri. Nah, anggapan seperti itu salah ya, Bu ya. Kalau sakitnya biasa, kalau sakitnya yang bahaya bisa berujung pada kematian karena tidak ditangani secara dini. Nah, contohnya penyakit demam berdarah, Bu, itu harus segera ditangani. Nah, kemudian tidak mendukung pendidikan anak. Nah, hampir sama, Bu, dengan tidak mengizinkan anak sekolah. Perbedaannya adalah di sini anaknya sekolah, Bu, tapi bukunya tidak ada, tidak dibelikan. Bajunya robek pun tidak dipedulikan, tasnya sobek, rusak, ibunya juga tidak peduli. Akhirnya anaknya juga tidak bisa sekolah, Bu, karena dia merasa malu dengan teman-temannya. Kemudian tidak memberikan kasih sayang. Nah, ini jelas sekali ya, Bu, bentuk penelantaran. Tidak memberikan perhatian. Nah, ini juga. Kemudian tidak mendengar pendapat anak. Nah, anak itu mempunyai hak partisipasi ya, Bu. Dia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, sementara kita tidak dengarkan dia, maka itu termasuk bentuk penelantaran. Tidak memberikan kesempatan beribadah. Nah, ini anak-anak yang sudah mulai mengerti dan mampu beribadah. Kemudian tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Nah, kita sadari bahwa keluarga adalah pemberi pendidik anak yang utama selain di sekolah ya, Bu. Nah, kalau anak kita biarkan saja, tidak kita arahkan ini hal yang baik dan ini hal yang buruk, maka anak akan bertindak sesuka hatinya. Nah, ini juga bentuk dari penelantaran. Tidak mengajarkan untuk menghargai dan berhubungan dengan orang lain. Nah, ini juga membiarkan anak berbuat sesukanya. Kemudian ditinggal sendiri. Nah, ini bahaya ya, Bu ya. Anak bisa dalam keadaan berbahaya ataupun bisa celaka karena dia sendirian. Kemudian didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, misalnya ibu marah nih sama anaknya, kemudian ibu membiarkan saja, tidak dikasih makan, tidak ditanya, tidak diajak bicara. Ibu-ibu berarti sudah menelantarkannya.
kemudian tidak dipedulikan. Nah, ini sudah terangkum dalam semua yang dijelaskan. Oke, Bu-ibu, masih semangat Ibu? Mana semangatnya Ibu? Semangat pagi? Oke, kemudian akibat dari penelantaran. Nah, penelantaran yang dilakukan memiliki akibat. Apa saja akibatnya Ibu? Ibu-ibu yang punya buku pintar bisa dilihat di halaman 37. Nah, selain itu juga ada di flip chart di hadapan ibu-ibu, bisa kita lihat. Kelihatan ya Bu ya? Akibat dari penelantaran. Yang pertama, anak putus sekolah. Nah, ini penelantaran dari segi apa Bu? Dari segi pendidikan. Ibu-ibu tidak mengizinkan dia sekolah, ibu-ibu tidak mendukung dia untuk belajar, akibatnya anak putus sekolah. Nah, kasus tadi masih jelas ya Bu ya tentang Tasripin. Nah, Tasripin itu juga termasuk dari korban penelantaran yang akhirnya dia putus sekolah. Nah, kemudian kurang gizi. Nah, kaitannya jika kita menelantarkan anak dari segi makanan, anak tidak kita pedulikan makan apa dia, makan yang sehat atau tidak, bergizi atau tidak, akibatnya anak akan kurang gizi. Kemudian anak celaka, luka atau sakit. Nah, ini akibat kalau anak sering ditinggal sendiri atau tidak dipedulikan. Kemudian digigit binatang beracun ya Bu, seperti kalajengking, kecoa, ular, dan lain-lain. Nah, ini juga termasuk penelantaran sama seperti celaka. Kemudian sering ketakutan atau tidak berani. Nah, ini juga akibat dari penelantaran karena anak sering ditinggal sendiri ya Bu. Kemudian kemampuan berbahasa rendah. Nah, ini kaitannya dengan penelantaran karena anak tidak diizinkan bermain, tidak diberi kesempatan untuk bergaul dengan sesamanya. Kemudian anak merasa tidak aman. Nah, ini karena anak kurang diperhatikan. Nah, jadi dia tidak merasa aman. Kemudian dia sering dibiarkan saja sendirian ya Bu ya. Nah, kemudian susah bergaul. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan berbahasa yang rendah. Mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Nah, jadi banyak sekali akibat penelantaran Bu. Terus bagaimana cara kita mencegah penelantaran? Nah, cara kita mencegah penelantaran dapat kita lihat di buku pintar halaman 38 dan juga di flip chart yang ada di depan ibu-ibu, bisa dilihat. Nah, cara mencegah penelantaran yang pertama yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar anak. Apa saja itu Bu? Kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Oke. Kemudian meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Nah, artinya anak dengan kita meluangkan waktu bersama anak merasa diperhatikan. Berbagi tugas dalam mengasuh anak. Dengan siapa Ibu? Dengan suami, dengan keluarga. Nah, kemudian mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, jadi anak itu kita arahkan